Halo Sobat Investor BNI, selamat datang di Super Smart, Asupan Seru Seputar Market, episode kedua. Baik, perkenalkan, saya Sigit Febrianto dari Investor Relations BNI. Senang sekali rasanya Super Smart sudah memasuki episode yang kedua. Dan kali ini topiknya adalah makroekonomi. Betul sekali, Sobat Investor, ini sebagai Investor Relation, tentunya kewajiban bagi kami untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Sobat Investor semua. Dan juga tentunya kami di sini mau sharing info-info yang menarik seputar equity market, makroekonomi, dan apapun yang terjadi yang lagi happening di market. Dan di sini tentunya kita akan mengupas bersama-sama dengan yang sudah ahli di bidangnya. Di sini juga tentunya kita menampung aspirasi dan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Investor semua melalui DM Instagram kami di bbni_ir. Nah, Sobat Investor, kali ini saya nggak sendiri, saya sudah ditemenin sama perwakilan dari Office of Chief Economist-nya BNI, yaitu Mas Immanuel Reynaldo atau Mas Aldo. Apa kabar Mas Aldo? Baik, apa kabar Mas? Baik juga. Nah Mas, kira-kira nih outlook perekonomian Indonesia nih tahun ini apakah happy juga dan cerah juga nih seperti aura Mas Aldo hari ini? Gimana Mas? Oke, waduh, ini pertanyaan yang cukup sulit. Nah, jadi untuk yang perekonomian Indonesia, kita melihat pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil di 5% untuk tahun 2024 ini. Dan ini akan disupport oleh konsumsi masyarakat dan juga pengeluaran pemerintah. Nah, kalau kita lihat tren ke belakang atau tren historisnya, biasanya memang dari sisi pengeluaran masyarakat itu consumption growth akan meningkat 1 hingga 2 kuartal sebelum pemilu. Nah, tapi untuk tahun 2024 ini kita melihat kasusnya mungkin akan sedikit berbeda. Karena kalau pemilu yang dulu-dulu itu waktu kampanyenya bisa sampai 6-7 bulan. Tapi untuk yang saat ini waktu kampanyenya hanya 2,5 bulan. Jadi mungkin menurut kita dari sisi pengeluaran kampanye maupun dari sisi spending masyarakat itu baru akan mencapai puncaknya itu justru di kuartal pemilunya, yaitu di first quarter 2024. Makanya konsumsinya ini lebih heavy di tahun 2024. Dari sisi investasi, memang investasi ini akan dari sisi private sektornya ya, investor ini cenderung wait and see ketika di masa-masa pemilu karena mereka ingin menunggu kepastian kebijakan maupun arah ekonomi dan kabinet dari pemerintahan yang baru. Tetapi untung tahun 2024 ini dari sisi pemerintah akan lebih menggenjot investment spendingnya, terutama untuk pengeluaran dari ibu kota baru ya, dan juga dari sisi penyelesaian proyek-proyek strategis nasional karena tahun ini merupakan tahun terakhir administrasi dari Pak Joko Widodo, sehingga berbagai proyek-proyek yang istilahnya signifikan menurut pemerintahan sekarang terutama dari sisi infrastruktur pasti akan digenjot untuk bisa selesai di tahun 2024 ini. Baik Mas Aldo, ini kalau misalnya kita ngomongin election Mas Aldo, ini kan kebetulan nih tahun ini kita satu periode. Ini kayak yang dulu-dulu kan biasanya ada 2 periode Mas ya untuk presidential election. Ini ada pengaruhnya nggak Mas terhadap perekonomian antara pemilu yang dilaksanakan dalam 1 periode dan juga 2 periode? Memang dari sisi konsumsinya pasti ada sedikit perbedaan ya, karena kalau misalkan ada periode kedua, momentum konsumsinya bisa lanjut juga sampai ke periode kedua. Tapi perlu diingat tahun ini kita tidak hanya menghadapi pemilu dari sisi nasional doang, yaitu legislatif dan presiden, tetapi kita juga akan menghadapi pilkada terbesar sepanjang sejarah Indonesia, yaitu nanti di second half tahun ini di bulan November. Nah, pemilunya ini hampir sama besar dengan pileg pilpres, cuman memang levelnya ke level daerah, cuman daerah yang mengikuti banyak. Jadi sebenarnya pada akhirnya nanti perputaran uang ini tidak hanya berhenti di pileg pilpres, tapi juga akan berlanjut di pilkada. Nah, Mas Aldo, kalau kita tadi bicara tentang election dan post election, kalau misalnya kita di luar itu, Mas, indikator dan event-event makroekonomi apa aja nih tahun ini yang nanti kiranya akan menggemparkan makroekonomi nasional maupun secara global, Mas? Oke, kalau misalkan yang bisa mendorong secara positif ya, yang pasti pemilu tadi, cuti bersama, Ramadan, Lebaran, lalu juga pilkada yang di akhir tahun. Lalu untuk yang bisa mensupport investasi, menurut saya nanti momentum pemilihan kabinet yang akan terjadi di bulan Oktober atau November, karena kan presiden baru akan dilantik di bulan Oktober, dan di bulan Novembernya itu biasanya akan dipilih nih kabinet-kabinet yang dipilih oleh presiden terpilih ini akan seperti apa. Nah, salah satu concern masyarakat
itu adalah bagaimana tim ekonominya, apakah tetap diisi profesional atau tidak. Nah, kalau market puas, pasti dari sisi investasi itu bakal cepat masuknya nih, terutama dari sisi FDI yang benar-benar investasi di real sektor. Nah, dan memang story ini baru akan terjadi di akhir 2024 atau di tahun 2025. Tetapi ya momentum pemilihan kabinet ini menurut saya cukup signifikan akan mempengaruhi investment environment di Indonesia itu sendiri. Kalau dari global, Mas, ini ada sentimen-sentimen yang perlu kita antisipasi nggak, Mas? Nah, dari sisi global, sayangnya memang sentimennya itu lebih banyak negatifnya. Nah, jadi yang benar-benar kita highlight itu adalah perlambatan struktural di China. Jadi China ini, kalau kita lihat proyeksinya IMF dalam World Economic Outlook, pertumbuhan ekonomi China dalam jangka menengah ini mungkin hanya di sekitar 3-4%. Dan ini jauh di bawah istilahnya pertumbuhan China ketika sebelum COVID yang rata-rata pre-pandemic itu 6-8%. Kan kalau ingat di tahun 2010-an tuh China sempat double digit di atas 10% pertumbuhan ekonominya, tapi sekarang cuma 3-4%. Nah, di saat yang sama Indonesia itu memiliki istilahnya concentration risk terhadap China karena lebih dari 25% ekspor kita tuh perginya ke Tiongkok dan lebih dari 25% FDI kita itu datangnya dari Tiongkok juga. Jadi memang ini yang harus diwaspadai oleh Indonesia karena dari sisi external balance-nya kalau China-nya structural slowdown dan Indonesia tidak ada perbaikan apa-apa, kita bisa kena hit. Nah, berita positifnya mungkin dari sisi The Fed mereka sudah memberi sinyal akan menurunkan suku bunga. Tapi secara historis, Mas, BI akan selalu ngikut The Fed. Nah, BI kalau kita lihat, jadi fokus BI itu ada dua. Yang pertama adalah dari sisi inflasi domestik dan yang kedua dari sisi nilai tukar rupiah. Nah, kalau kita lihat dari sisi inflasi domestik, memang di first half ini kita masih menghadapi risiko harga pangan karena terjadinya El Nino yang mau mencapai puncaknya di bulan Desember tahun lalu nih, impact terhadap harga pangannya masih akan terasa sampai di first half tahun ini. Cuman mungkin di second half inflasinya akan lebih terkendali. Dan kita lihat di akhir tahun 2024 ini bahkan inflasi masih berada di level 3-3,5% atau berarti masih dalam range target BI. Jadi inflasi mungkin di second half nanti tidak terlalu masalah dan itu bisa membuka ruang untuk BI untuk menurunkan suku bunga. Tapi muncul concern kedua yaitu nilai tukar rupiah. Nah, nilai tukar rupiah ini akan sangat bergantung terhadap kebijakannya The Fed. Nah, apakah BI akan mengikuti The Fed one-on-one? Menurut saya belum tentu. Kalau The Fed pun turun 75 bips, BI belum tentu menurunkan 75 bips juga. Bisa juga hanya 50 bips karena concern dari geopolitik global ini masih cukup tinggi ya. Tapi kalau The Fed tidak menurunkan suku bunga tahun ini, menurut saya BI tidak akan menurunkan suku bunga juga. Karena dengan The Fed tidak menurunkan suku bunga, itu akan menciptakan instabilitas dalam nilai tukar rupiah. Bahkan nilai tukar rupiah per hari ini saja kan sudah di range antara 15.800 sampai 15.900 dengan berbagai ketidakpastian dari sisi global yang ada. Jadi memang ya kalau BI menurunin, ya harus tunggu The Fed nurunin dulu. Tapi apakah nuruninnya one-on-one dengan The Fed? Menurut saya tidak, karena ketika naik pun The Fed naikin 525 bips, BI hanya naikin ya dari 3,5 ke 6%, berarti 250 bips doang. Baik, tadi kan kita bahas makro nih, Mas. Kalau kita lebih spesifik, kita ngomongin sektor. Apalagi kalau kita kan sekarang bisnis perbankan ya, Mas ya. Nah, kira-kira nanti outlook sektor perbankan tahun ini itu seperti apa, Mas? Nah, outlook kalau dari sisi sektor perbankan ke depannya menurut saya challenge-nya ini masalah likuiditas. Karena likuiditas ini memang kalau kita lihat secara tren ke belakang ya, kalau kita lihat dari sisi deposit growth memang kecenderungannya setelah pemilu ini ada sedikit tren kenaikan, tetapi memang tidak firm ya tren kenaikan dari deposit ini. Nah, apalagi hal ini ditambah juga di sejak tahun lalu 2023 hingga 2024 ini, baik dari kebijakan fiskal dan moneter ini sifatnya masih tightening. Jadi mereka mengetatkan kebijakan fiskal dan moneter sehingga ini menarik likuiditas dari sistem. Nah, ketika likuiditas yang di sistem ini makin sedikit, ini berpotensi antar bank ini bisa perang untuk bisa menarik likuiditas dan pada akhirnya bisa perang cost of funds. Tapi memang kalau kita lihat dengan volatilitas global yang ada, global slowdown, terutama dari sisi Tiongkok, geopolitical tension yang masih tinggi,
Justru 1 bulan setelah pemilu di bulan Maret ini terjadi outflow yang cukup signifikan dari government bonds. Dan secara total portfolio flows juga terjadi outflow 1 bulan setelah pemilu. Sehingga menurut saya kasus istilahnya deposit growth meningkat setelah pemilu itu belum tentu terjadi di tahun 2024 ini, sehingga concern likuiditas ini masih bisa berlanjut ya, kecuali pemerintah dan BI mau loosening kebijakannya mereka. Dan dari sisi monetary-nya, selain potensi penurunan suku bunga, kita melihat BI juga bisa either mereka menurunkan GWM atau mereka memperluas maksimum insentif untuk diskon GWM. Nah, mungkin untuk yang belum tahu, diskon GWM itu adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menginsentify perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang sudah dipilih oleh BI, terutama dari sisi UMKM dan ada beberapa sektor lainnya. Dan kalau misalkan mereka berhasil mencapai target pertumbuhan loan tertentu dan juga mereka bisa menyalurkan loan ke sektor-sektor tersebut, mereka bisa mendapatkan insentif likuiditas, yaitu diskon GWM. Jadi GWM-nya di-cut maksimal 400 bips. Nah, sekarang GWM 9%. Nah, maksimum tuh bisa dipotong sampai 400 bips. Jadi maksimal 5%. Meskipun saat ini mungkin perbankan hanya bisa, kalau statementnya BI ya, menggunakan ya sekarang rata-rata GWM itu 6,7% setelah diskon. Kalau dilihat dari aspek penyaluran kredit, Mas? Nah, aspek penyaluran kredit ini menurut saya akan lebih challenging di tahun 2024 karena dari sisi kalau kita lihat dari tren setelah pemilu ya, karena investment terutama dari sisi private-nya itu belum tentu naik, ini membuat dari sisi dari sisi permintaan kreditnya itu juga tidak meningkat. Makanya kredit growth itu secara historical setelah pemilu kecenderungannya akan sedikit melemah. Nah, tetapi BI ini dengan senjata yang kebijakan diskon GWM ini, mereka berhasil memaintain loan growth ini tetap solid di 11%. Ketika ketidakpastian pemilu ini membuat private investor kan pasti rada takut juga untuk invest. Dan sehingga dari sisi loan growth-nya masih tetap solid, tapi memang tren kedepannya dengan ketidakpastian yang ada, perlu kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia dan juga dari pemerintah yang lebih lanjut untuk bisa memaintain loan growth ini tetap tinggi, karena ketidakpastiannya cukup tinggi. Nah, kalau bicara loan growth dan tadi kita ngomongin soal portfolio inflow ya Mas ya, sektor industri apa Mas yang nanti kira-kira akan menguat dan perlu kita jadikan ini nih semacam watchlist nih. Wah, perlu kita perhatikan nih. Siap. Bagaimana Mas? Kalau dari sudut pandang makroekonomi ya, ada beberapa leading sektor. Leading sektor itu yang sudah memiliki pertumbuhan bagus secara historis dan secara produktivitas juga bagus. Salah satunya adalah ICT, Information Communication Technology. Karena tren digitalisasi meningkat, pasti sektor ini akan tetap menarik untuk kedepannya. Lalu selain itu, saya juga melihat dari sisi sektor trade ini bisa membaik tahun 2024 ini karena konsumsi masyarakat membaik. Kalau konsumsi membaik kan pasti akan tingkat perdagangan akan meningkat juga. Dan juga perlu diingat construction karena pemerintah sedang menggenjot ibu kota baru dan juga pembangunan proyek-proyek istilahnya PSN, strategis nasional lainnya. Lalu dari sisi mining quarrying ini memang dari harganya ini masih di atas pre-COVID, tapi memang kemungkinan PDB mining ini akan melemah di tahun 2024 ini. Nah, mungkin yang terakhir sektor yang mungkin menurut saya harus dihindari salah satunya itu adalah agriculture. Sektor agriculture ini kalau dari pandangan kami itu juga istilahnya sangat memiliki resiko dari perubahan iklim. Nah, hal-hal tersebut akan ini nggak Mas ya, bonafit untuk bisnisnya BNI ke depannya Mas? Nah, untungnya kalau menurut saya BNI itu juga istilahnya dalam memberikan kredit itu cukup istilahnya prudent, sangat hati-hati dan juga sangat memperhatikan dari sisi ESG. Dan ini sangat penting, istilahnya loan-nya ini harus yang memang memberikan ke sektor-sektor dan perusahaan yang berkualitas dan juga sangat memperhatikan sustainability yang termasuk dalam koridor ESG. Baik, jadi kita akan terus wait and see ya Mas ya untuk perkembangan makroekonomi dan juga ini nanti untuk BNI sendiri kita udah punya strategi-strategi Mas ya nanti untuk menghadapi berbagai resiko-resiko dan tantangan-tantangan makroekonomi ya Mas. Betul sekali Mas ya, betul sekali. Tuh, terima kasih banyak Mas Aldo, ini sangat menarik
menarik dan bermanfaat ya bagi kita semua dan juga Terima tentunya kasih juga. bagi sobat investor BNI. Baik, terima kasih Mas Aldo atas waktunya dan Terima udah kasih. mau gabung sama Super Smart Mas di episode kedua. Ya, kalaupun dari sobat investor nih ada aspirasi, tolong dong bahas ini di Super Smart episode ketiga. Silakan, kita akan menampung dan kita akan diskusi bersama-sama dan nanti tentunya kita nantikan kejutan-kejutan di episode berikutnya di Super Smart kali ini. Baik, Mas Aldo, terima kasih atas Terima kasih juga. waktunya dan terima kasih juga bagi sobat investor. Jangan lupa untuk subscribe dan follow akun Instagram kita BBNI_IR. Sampai jumpa di Super Smart episode ketiga. Super Smart, asupan seru seputar market.